Mas, aku pulang sekarang ya, biar besok ke kotanya nggak terlambat. Tunggu dulu. Besok kamu perginya diantar Santo ya. Nggak usah deh mas, biar aku minta jemput teman-teman aku yang di kota aja, ya? Ya kalau begitu sekarang kamu pulangnya harus diantar Santo. Iya ya. Santo. Wah ini kebiasaan suka tidur di mobil. Santo. Santo kemana ya? Asri juga bajunya dibawa semuanya. Mana mereka berdua pergi? Mas, jangan-jangan mereka... Nggak mungkin mereka berdua begitu, nggak mungkin. Apanya yang nggak mungkin sih mas? Semua itu pasti mungkin mas. Kamu kan pernah ceritakan sama aku, katanya kalau Santo itu selalu ngebela si Asri. Nah mas, pasti mereka punya hubungan. Percaya deh sama omongan aku. Kurang ajar mereka. Mas, kamu mau kemana? Apa? Tuh, dompet kamu. Ih. Nih, jangan hilang. Ya, makasih ya. Udah nggak apa-apa, aku pulang sendiri aja. Kamu fokus aja tuh cari mereka ya. Ya, aku duluan ya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Pak Kades, mau kemana Pak? Kok buru-buru gitu? Ini istriku Pak. Istriku selingkuh sama Santo. Astagfirullahaladzim. Yang benar Pak Kades. Iya sebenarnya sudah beberapa kali aku melihat mereka bermesraan, tapi aku selalu menepis perasaan itu. Tapi malam ini benar-benar mereka kelewatan. Mereka lari berdua. Dan aku rasa mereka pasti larinya ke rumah ibunya Asri. Ya udah kalau gitu, ayo kita ke rumah Bu Sumi Pak. Ya sudah, kasih tahu juga yang lain. Ayo. Ibu betul-betul tidak menyangka Pak Budiman yang ibu pandang orang baik ternyata tidak bermoral. Ibu lebih rela kamu bercerai dari Diana daripada batin kamu tersiksa. Betul, Bu. Sekarang juga saya lebih tenang. Dulu saya sangat merasa bersalah sama almarhumah Ibu Nina. Beliau istri Pak Budiman yang meninggal karena serangan jantung pas mergokin Pak Budiman selingkuh sama Meli. Astagfirullahaladzim. Dan saya nggak mau ini terulang lagi, Bu. Mudah-mudahan apa yang saya lakuin ini nggak salah. Terima kasih banyak ya Santo. Saya nggak tahu harus membalas kebaikan kamu dengan apa. Bu Sumi, Bu Asri, saya pamit dulu ya. Saya takut Pak Budiman nyari dan curiga. Saya nggak mau terjadi apa-apa sama Bu Asri. Sekali lagi terima kasih banyak ya Santo. Hei perselingkuh, ayo keluar. Keluar kalian berdua. Aku tahu kalian berdua ada di dalam. Ayo keluar. Hei perselingkuh, keluar kamu. Cepat, jangan sampai aku bakar rumah ini. Ayo. Ayo keluar. Sebelum kesabaran kami habis. Ayo keluar. Keluar. Budiman, ada apa ini? Ada apa bapak-bapak, ibu-ibu? Nah, ini nih, mereka berdua yang berselingkuh. Tok, kamu membawa kabur mobilku kan? Itu buktinya. Dasar perempuan gak tahu malu. Sudah bagus Pak Kades mau bertanggung jawab. Ini malah selingkuh. Dasar perempuan murahan. Cukup! Kalian jangan menghina anak saya. Kalian tidak tahu yang sebenarnya. Jangan main hakim sendiri. Terlaluan kalian. Tidak tahu kejadian yang sebenarnya apa, Bu Sumi? Bu Sumi kan cuma tahu Asri yang dulu. Tidak tahu sebenarnya Asri itu bagaimana yang sekarang. Aku nih, sebagai suaminya, tahu kelakuan buruknya itu. Semua tuduhan itu nggak benar dan saya saksinya. Kamu tuh yang pengkhianat kamu sendiri. Ya Allah! Astagfirullahaladzim! Ya Allah! Jangan tunggu lama lagi. Saya lihat mereka berdua keluar. Ayo.
Ini Bu Asri mau melahirkan. Pak Budiman, Pak. Bu Asri mau melahirkan, Pak. Tolong, Pak. Apa? Tidak bisa. Aku tekankan, kalau dia bukan istriku lagi, mulai detik ini, aku putuskan untuk menceraikannya. Tapi, Pak, ini masih istri Bapak yang sah, Pak. Aku tekankan untuk bapak-bapak dan ibu-ibu, siapapun dari kalian yang membantu Asri melahirkan, maka aku tidak akan segan-segan mengusirnya dari kampung ini. Saya tidak sangka Anda begitu kejam, Pak Budiman. Semoga Allah membalas kelakuan Anda, membalas kejahatan Anda. Ayo, kita bubar. Pak, tolong dulu, Pak. Tolong dulu. Mana kunci mobilku? Sini. Pak, Bu, saya cari mobil dulu ya, Bu ya. Kaca tuh orang. Pakai nyumpah-nyumpahin segala. Emangnya dia pikir siapa? Aku. Loh, kok pintu rumah masih terbuka? Apa Mary datang lagi ya? Rampok. Rumahku dirampok. Bener aku dirampok. Tadi yang terakhir kunci rumah kan Meli. Karena tadi aku buru-buru. Wah, aku harus telepon Meli. Gak diangkat ya. Ada nggak beres nih. Aku harus menemui Meli sekarang. Di mobil ada nggak apa-apa. Katanya di bengkel. Yang, aduh, yang buru yang. Sebelum Budiman menyadari semuanya. Gimana? Udah beres semuanya? Udah. Gak usah buru-buru. Aku sudah mengetahui semuanya. Dasar kamu perempuan murahan. Rasain kamu, Budiman. Kamu pikirnya enak apa nunggu, hah? Kamu tuh yang gak pernah ngerti perasaan aku. Sekarang, anggap aja ini semua balasan aku atas menunggu yang sia-sia ini. Tapi kan aku akan menceraikan Asri. Kenapa kamu tega melakukan ini semua, Meli? Baru akan kan? Belum pasti. Kamu tuh mas yang tega. Kamu udah mempermainkan perasaan aku, istri pertama kamu, istri kedua kamu. Semua perempuan kamu permainkan. Kamu pergampangkan. Hah? Kamu benar-benar gila jabatan, mas. Kamu selalu menghalalkan segala cara. Kamu tidak pernah menghargai perasaan wanita. Sekarang, kamu bekerja lagi di dol. Bahkan, kamu nggak pernah mendapatkan kekayaan lagi seperti ini. Hah? Rasain kamu. Keterlaluan kamu. Awas kamu. Kamu tega melakukan ini semua. Aku akan balas, Meli. Hah! Banyak omong kamu. Yang abisin ya. Rasain. Ayo. Yang, buruan. Astagfirullahaladzim. Pak Kades kenapa? Ya Allah. Bener-bener Pak Kades. Jang, kamu cepet panggil Pak RT, Jang. Iya, Kang. Bentar, Kang. Iya, Kang. Cepet, Jang. Pak
Cepet kau. Dan inilah kondisi Pak Budiman sekarang. Ini sudah berlangsung selama beberapa minggu. Bahkan sekarang tubuhnya sudah mengeluarkan bau tak sedap. Pihak rumah sakit juga sudah angkat tangan untuk menanganinya. Makanya sekarang saya yang merawatnya. Astagfirullahaladzim. Subhanallah, beginilah kalau Allah sudah berkehendak. Sekarang saya minta tolong kepada Pak Santo untuk ajak Asri dan Bu Sumi kemari. Mudah-mudahan dengan maaf dari mereka bisa menghilangkan rasa sakitnya Pak Budiman. Astagfirullahaladzim. Ternyata itu kejadian yang sebenarnya. Berarti kami sudah memfitnah Asri dan menghakimi orang yang tidak bersalah. Ya, kita di dunia ini hidup tidak sendiri. Jadi jangan sampai ucapan kita, perbuatan kita menjadi bumerang buat diri kita sendiri. Apalagi sampai menyakiti hati perasaan orang lain. Ya, cobalah kita mencari penjelasan dari orang lain sebelum kita menuduh kepadanya. Jangan sampai menjadi penyesalan di akhir hidup kita nanti. Astagfirullahaladzim. Baik Pak Ustadz, ini akan jadi renungan buat kami atas kejadian ini. Kalau begitu saya permisi mau jemput Bu Asri sama Bu Sumi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya Asri nggak akan pernah melupakan, Bu, apa yang Mas Budiman lakukan selama ini sama Asri. Asri anakku, sebaiknya kamu hilangkan perasaan dendam dari pikiran kamu. Karena dendam itu tidak baik untuk kepribadian kamu. Dendam itu penyakit hati, nak. Obatnya ya diri sendiri. Tapi Ibu nggak tahu kan apa yang Mas Budiman lakukan selama ini sama Asri dan bayi Asri. Ibu ngerti, nak. Ibu ngerti. Manusia itu bisa saja kan melakukan hilaf, melakukan kesalahan. Apa kamu merasa menjadi orang yang paling benar, tidak pernah melakukan kesalahan? Ingat, nak. Manusia itu tidak ada yang sempurna. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Bu Asri, berikan maaf Ibu untuk Pak Budiman. Dan buang rasa sakit hati Ibu kepada Pak Budiman. Karena hanya kata maaf yang dibutuhkan oleh Pak Budiman saat ini, Bu. Mas, apa yang sudah terjadi sama kamu, Mas? Mas, kenapa Mas bisa seperti ini? Aku ikhlas, Mas. Aku ikhlas apa yang sudah kamu lakukan sama aku. Aku ikhlas maafin semua kesalahan kamu, Mas. Istighfar, Pak. Istighfar. Astagfirullahaladzim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nak Budiman, pergilah dengan tenang. Mungkin itu sudah jalan kamu. Ibu dan Asri sudah memaafkan kamu, nak. Inna lillahi wa inna ilaihi